Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Sartika Putri, BP 19120146 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Dharma Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas manajemen pemasaran 2 pada kelas 4 Ek 5, yaitu tentang aksi borong sembako cuma efek kejut virus corona di Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia dilanda kepanikan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 warga Depok positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Sejak pengumuman tersebut, masyarakat banyak menyebut toko retail dan apotek. Di apotek, mereka panik dan membeli barang-barang kebutuhan kesehatan, khususnya obat-obatan, antiseptik, dan masker dalam jumlah banyak. Di toko retail, mereka memborong barang kebutuhan pokok atau sembako, seperti makanan instan, minuman kemasan, hingga popok bayi secara berlebihan dalam sehari. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo menyebut terjadi lonjakan pengunjung toko retail sekitar 10% sampai dengan 15% setelah Jokowi mengeluarkan pengumuman tersebut. Konsekuensinya, apotek dan toko retail di sejumlah wilayah pun kehabisan stok barang-barang tersebut. Apotek modern, Watson di pusat perbelanjaan Pacific Place salah satunya. Salah satu pegawai toko mengaku masker dan hand sanitizer sudah habis sejak minggu, atau sehari sebelum Jokowi mengumumkan kasus baru virus corona. Direktur Indef Eni Sri Hartati menilai respon masyarakat melakukan panic buying ini merupakan hal yang lumrah. Pasalnya, masyarakat terserang dampak psikologis besar dari masuknya corona di Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena rakyat merasa kaget atas pengumuman masuknya virus corona ke Indonesia. Pengumuman tersebut cukup bertentangan dengan kepercayaan diri pemerintah bahwa virus corona belum masuk ke Indonesia. Dampak dari kejadian tersebut telah memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesiapan pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Ketidakpercayaan tersebut salah satunya ditujukan pada pengamanan pendeteksian virus di bandara. Kasus infeksi virus corona yang menimpa 2 WNI kemarin membuat rakyat meragukan keakuratan teknologi yang dimiliki pemerintah untuk mendeteksi virus corona. Ketidakpercayaan itulah yang kemudian memicu kepanikan, panic buying. Tambah ini juga memiliki dampak tersendiri bagi perekonomian, terutama bila dibiarkan terus berlarut-larut. Pasalnya, panic buying akan membuat peningkatan permintaan secara tajam. Kenaikan permintaan tersebut berpotensi memicu kelangkaan barang yang bisa berakhir pada kenaikan harga. Ketika terjadi shortage atau kekurangan terhadap pasokan, ini menjadi bermasalah. Bisa jadi juga ini dimanfaatkan pemburu keuntungan. Jadi tidak mengeluarkan stok untuk menaikkan harga, apalagi bisa diperparah beberapa barang banyak diimpor dari Cina. Aksi borong sembako cuma efek kejut virus corona, yaitu peristiwa panic buying atau tindakan membeli sejumlah besar produk yang tidak biasa, bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur harga, karena permintaan yang tinggi namun stok yang terbatas. Panic buying dapat mendorong ketidakpastian harga yang bisa mendorong kenaikan harga akibat pasokan dan supply yang tidak seimbang. Di Indonesia, sempat terjadi 2 kali aksi panic buying. Hal ini diungkapkan anggota Dewan Penasehat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. 2 kali terjadi panic buying, yaitu yang pertama, panic buying pertama terjadi setelah pengumuman kasus pertama COVID-19 oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Maret 2020. Terlihat rak-rak kosong, tapi itu bukan karena stok barang tidak ada, melainkan tidak sempat dipajang. Panic buying, masyarakat malas keluar rumah lantaran sudah punya stok makanan dan minuman. Panic buying yang kedua terjadi pada 14 Maret 2020 karena ada isu lockdown. Aksi borong sembako ini terjadi hingga Senin 16 Maret 2020. Lalu mereda. Selanjutnya, terjadi lagi peningkatan namun aksi panic buying dalam skala yang tidak terlalu besar.
Baiklah, sekian dari saya. Penjelasan tentang aksi borong sembako cuma efek kejut virus corona di Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.